Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putriani Yusuf. Saya dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penciptaan iklim kelas. Proses pembelajaran adalah proses interaksi belajar antara guru dan peserta didik, dan antara peserta didik dan peserta didik yang lainnya. Dalam proses pembelajaran di kelas, upaya guru untuk menciptakan iklim kelas yang juga menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Hadianto, iklim sebenarnya merupakan terjemahan kata climate dalam bahasa Inggris, namun demikian beberapa istilah kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan kata climate seperti feel, atmosphere, tone, dan environment. Dalam konteks ini, istilah iklim kelas digunakan untuk mewakili kata-kata tersebut, dan kata-kata lain seperti learning environment, group climate, dan classroom environment. Menurut Bloom, mendefinisikan iklim sebagai kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Dengan penggunaan lingkungan kelas, selanjutnya Hadianto mengatakan bahwa iklim kelas adalah organisasi sosial informal dan aktivitas guru kelas yang secara spontan mempengaruhi tingkah laku peserta didik. Di samping itu, Hoy dan Miskel menambahkan bahwa istilah iklim seperti halnya kepribadian pada manusia. Dengan menyebut istilah iklim kelompok, Kinney dan Horst dalam Hadianto mengatakan bahwa iklim merupakan suasana kejiwaan dan sosial dari anggota kelompok yang terjadi karena interaksi dan kerjasama kelompok, seperti perasaan, kesan, atau pengaruh sikap, pola hubungan timbal balik kepemimpinan dan reaksinya, moral dan prestasi. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa iklim kelas adalah lingkungan keilmuan, sosial, emosional, dan lingkungan fisik di mana para peserta didik belajar. Iklim ditentukan oleh konstelasi interaksi berbagai faktor, mencakup interaksi antara guru dan peserta didik dengan berdasarkan pada beberapa pengertian iklim atau iklim kelas di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa iklim kelas adalah segala sesuatu muncul akibat hubungan antara pendidik dan peserta didik atau hubungan antara peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Kemudian ada jenis-jenis iklim kelas. Berdasarkan tinjauan tentang suasana kelas dikemukakan oleh Nasution, menurutnya ada 3 jenis suasana yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran di sekolah, berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran. Yang pertama, iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Yang kedua, iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan, frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Yang ketiga, iklim kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Kemudian Asolah yang mengutip pendapat Dreyfus dan Leon Gray yang menggunakan pendekatan sosio-emosional kelas mengemukakan bahwa ada 3 jenis suasana kelas yang dihadapi oleh peserta didik setiap harinya. Yang pertama, suasana kelas autokrasi. Dalam suasana autokrasi ini, guru lebih banyak menerapkan persaingan, hukuman, dan ancaman untuk mengawasi perilaku peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, suasana kelas laissez-faire. Pada suasana kelas ini, guru sangat sedikit bahkan sama sekali tidak memperlihatkan kegiatannya atau kepemimpinannya serta banyak memberikan kebebasan kepada peserta didiknya. Yang ketiga, suasana kelas demokratis. Dalam suasana kelas demokratis ini, guru memperlakukan peserta didiknya sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, mampu mengambil keputusan, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Mutadi dikutip Sulni menjelaskan bahwa banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar atau student centered.
Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam manajemen kelas pembelajaran. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Yang kelima, lingkungan kelas sebaliknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong pembelajaran. Yang keenam, menyediakan berbagai jenis sumber atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Kemudian ada menciptakan iklim kelas yang positif. Banyak dari iklim ruang kelas muncul dalam domain efektif. Jadi sulit untuk menciptakan iklim itu secara langsung, akan tetapi kita dapat melakukan banyak hal untuk berkontribusi pada iklim ruang kelas positif dan perilaku yang kita tampilkan dan keyakinan kita tentang mengajar dan belajar. 4 yang secara khusus penting. Yang pertama, modeling atau mencontohkan modeling oleh guru adalah salah satu kekuatan paling bertenaga yang ada di ruang kelas dengan berperan penting dalam menciptakan iklim ruang kelas yang positif. Yang kedua, memedulikan penelitian mendukung pentingnya memperdulikan. Siswa yang memiliki perspektif bahwa pada guru peduli terhadap mereka melaporkan hasil motivasi yang positif seperti tanggung jawab yang lebih prososial dan sosial, upaya akademis, dan kekayaan pengendalian diri yang lebih besar. Yang ketiga, ekspektasi positif. Ekspektasi juga mempengaruhi interaksi guru dengan siswa secara individual. Yang keempat, efektivitas pengajaran personal. Guru dengan efektivitas tinggi bersikap adil dan menuntut. Mereka memaksimalkan waktu yang ada untuk mengajar, memuji siswa karena pemahaman mereka yang semakin baik, dan bertahan dengan mereka yang berprestasi rendah. Kemudian yang kelima, yaitu ada ciri-ciri iklim kelas yang baik. Ciri-ciri kelas yang memiliki iklim yang baik menurut Mojirto adalah sebagai berikut. Yang pertama, suasana pembelajaran di kelas tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan. Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian dan rasa kekeluargaan antara warga sekolah. Yang ketiga, di sekolah tampak adanya sikap mendahulukan kepentingan sekolah dan kepentingan banyak, sedangkan kepentingan pribadi mendapatkan tempat yang paling belakang. Yang keempat, semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan merata. Yang kelima, siswa mendapat perlakuan adil, tidak dibeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya, pandai dan yang lamban berpikir, semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk berprestasi sebaik-baiknya. Yang keenam, di dalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar. Yang ketujuh, siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang kurang dipahami, sedangkan guru dengan senang hati senantiasa bersedia menjawabnya. Yang kedelapan, siswa paling menghargai satu sama lainnya dan terhadap gurunya, siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. Yang kesembilan, meja dan kursi serta perlengkapan lainnya yang terdapat di kelas senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya. Yang ke-10, siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan ruang kelas yang penugasannya dilakukan secara bergilir. Kemudian ada tujuan penciptaan iklim kelas. Iklim kelas yang kondusif sangat penting untuk diciptakan agar tujuan akan tercapainya hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa dan antara siswa. Suasana pembelajaran yang sejuk, menyenangkan, tenang tanpa permusuhan, atmosfer belajar yang penuh bermakna, serta suasana pembelajaran di kelas yang tidak kaku dapat diwujudkan. Depdikbud dalam mengemukakan tujuan penciptaan kelas yang kondusif, yang pertama mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.